Halo anak-anak kelas 7. Ya. Untuk pelajaran SPK kali ini kita akan bahas mengenai judul memainkan alat musik sederhana. Tentunya dengan materi ini ya dituju untuk mata pelajaran SPK kelas 7. Kita akan belajar dulu mengenal kata musik ya. Tentunya musik kita sering dengar ya. Ketika kita menyanyikan sebuah lagu, diperlukan musik pengiring, baik yang dilakukan dengan menggunakan peralatan musik maupun media. Tentunya setiap alat musik memerlukan teknik bermain yang berbeda, seperti dipukul, dipetik, ataupun ditiup. Nah, kita tadi sudah mengenal tuh kata musik ya, sekarang kita ada tambahannya yaitu musik ensemble. Apa itu musik ensemble? Musik ensemble yaitu merupakan salah satu permainan alat musik secara sederhana. Alat musik dalam permainan musik ensemble menurut fungsinya dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Apa saja itu? 1. Kelompok alat musik ritmis ya. Kemudian yang kedua, kelompok alat musik melodis. Dan yang ketiga, kelompok alat musik harmonis. Kita akan bahas dulu mengenai alat musik ritmis ya. Alat musik ritmis atau ritmis ya berfungsi untuk memberikan irama ya. Contoh alat musik ritmis yaitu triangle, gendang, dan ketipung ya. Jadi dilihat dari gambar ini seperti ada gendang, ada ketipung ya macam-macam ya. Jadi ini untuk memberikan irama ya. Kemudian kita akan bahas lagi yang kedua yaitu alat musik melodis ya. Alat musik melodis adalah alat musik yang berfungsi membawakan melodi suatu lagu ya. Alat musik ini memiliki nada-nada sehingga dapat mengeluarkan rangkaian nada ya. Contoh alat musik melodis yaitu rebab, mandolin ya, atau serulin juga bisa ya, macam-macam ya tentunya. Kemudian yang ketiga kita akan bahas lagi alat musik harmonis ya. Alat musik harmonis adalah alat musik yang berfungsi sebagai pengiring dan dapat mengeluarkan paduan nada sekaligus ya. Contoh alat musik harmonis yaitu sampek dan sasando ya. Jadi di samping kanan ini adalah sasando, maaf. Ya, kemudian di sebelah kirinya adalah sampek mungkin ya. Oke, kita lanjut ya. Kita akan masuk ke materi yaitu teknik memainkan alat musik ya. Tadi kita sudah mengenal musik ensemble ya, kemudian penjelasan dari fungsi ya. Kemudian kita akan membahas lagi mengenai teknik memainkan alat musik ya. Musik Indonesia amat beragam. Ya, tentunya ada banyak ya, ada musik tradisional dan ada musik modern antara lain yaitu dangdut dan keroncong ya. Masing-masing daerah juga memiliki alat musik dengan karakteristik tersendiri yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Nah, kita akan bahas mengenai beberapa alat musik di Indonesia ya, yang asli dari Indonesia ya. Yang pertama kita akan bahas angklung ya. Pasti kita sudah mengenal ya, mendengar suara angklung maupun melihat di pinggir-pinggir jalan itu banyak ya yang main angklung ya, banyak ya. Nah, angklung adalah alat musik dari daerah mana? Daerah Jawa Barat dan Banten. Ternyata asal mula angklung itu dari daerah Jawa Barat dan Banten. Angklung telah diakui oleh UNESCO ya, tentunya ini dari luar ya, dari luar negeri bahkan sampai luar negeri ya, sebagai warisan budaya. Jadi ini memiliki budaya ya. Awalnya angklung merupakan alat musik yang digunakan untuk bunyi-bunyian berkaitan tentang panen padi dan upacara lain yang juga berkenaan dengan padi. Jadi waktu itu angklung digunakan untuk upacara ya. Tentunya dengan tentang padi ya. Di sini berkenaan dengan kata padi ya. Pak Daeng Soestisna, seorang guru dari Kuningan, Jawa Barat,
sejak tahun 1938 mengembangkan angklung sebagai musik di sekolah dengan membuat laras diatonik seperti nada pada alat musik modern seperti piano, gitar, dan alat musik lainnya. Kini alat musik angklung telah menyebar luas ke luar negeri. Nah, alat musik angklung berkat jasa Pak Daeng dibedakan menjadi angklung pembawa melodi dan angklung pengiring ya. Jadi ini ada dua ya dibedakannya ya. Angklung melodi terdiri dari 2 tabung bambu, sedangkan angklung pengiring terdiri atas 3 atau 4 tabung bambu. Angklung yang terdiri dari 3 bambu adalah bentuk trinada, misalnya C minor, G, dan D dim ya. Sedangkan yang 4 untuk catur nada, misalkan G7, C7 ya. Jadi kalau ini ada perbedaannya ya. Kalau 3 tabung ya itu memiliki trinada, misalnya C minor, G, dan D dim ya. Sedangkan yang 4 ya, berarti 4 bambu ya dimaksudkan ya. Untuk catur nada misalkan G7 dan C7. Jadi beda ya, bunyinya ini bisa beda ya. Cara bermain angklung yaitu dengan digoyang atau digetarkan ya, seperti di gambar ini ya. Jadi anak ini lagi main angklung dengan cara digoyang ya. Tentunya ini bukan dipukul ataupun dipetik ya. Jadi caranya digoyang, ya digetarkan gitu ya, digoyang-goyang gitu. Oke. Karena kita sudah bahas mengenai angklung, sekarang kita akan bahas seruling bambu yang kedua ya, seruling bambu. Alat musik seruling bambu juga berkembang seperti angklung ya. Di Sulawesi Selatan yaitu di Toraja dan di Sulawesi Utara, seruling bambu telah dipakai sebagai musik ansambel. Demikian juga di Nusa Tenggara Timur ya. Alat musik seruling dibedakan menjadi 2, yaitu seruling pembawa melodi dan seruling pengiring. Seruling pengiring berfungsi sebagai sebagai akor dan bass ya, maaf ya, sebagai akor dan bass. Akor bunyi nada seruling terdiri dari 3 seruling. Misalkan untuk akor C mayor berarti seruling 1 bunyi nadanya C, seruling 2 bunyinya nadanya E, dan seruling 3 bunyi nadanya G. Jadi kalau misalkan ingin membunyikan chord C, jadi ini harus ada 3 seruling yang harus dibunyikan ya, bunyi nada C, E, dan G. Ini hanya sebagai contoh misalkan ya. Oke. Kita tadi sudah bahas apa? Mengenai seruling ya. Sekarang kita akan bahas mengenai alat musik yang ketiga yaitu sasando ya, sasando. Ini keempat atau yang ketiga ya? Kita akan bahas dulu lah mengenai alat musik sasando ya. Yang keempat ya ini mungkin ya. Alat musik sasando berasal dari Kabupaten Rote Endau. Di mana itu? Di Nusa Tenggara Timur yang sudah sulit dijumpai. Jadi alat musik ini sudah menjadi langka ya dan sudah sulit. Pakaian tenun rote dan tilangga, topi khas rote yang masih bisa dijumpai. Jadi tentunya alat musik ini sudah sangat sulit ya. Musik sasando sering sudah dimodifikasi sehingga dapat digunakan untuk mengiringi orang bernyanyi. Pak Jer AP yang tinggal di Kupang, tepatnya di Liliba, jalan ke arah Timor Leste, memodifikasi sasando sehingga menjadi sasando elektrik. Jadi tanpa daun lontar, suara alat musik ini sudah jelas terdengar. Jadi ini dirubah ya sebagai ini contoh alat musik sasandonya ya. Nah, alat musik sasando mempunyai wilayah nada dari nada G besar sampai dengan nada E3. Jadi dia punya nada ya masing-masing sampai dengan nada E3. Jadi ada banyak senarnya ya.
Selain itu dapat digunakan dalam dua nada dasar mayor, yaitu nada dasar C dan nada dasar G, ya. Sasando termasuk alat musik chordofon, yaitu alat musik dengan sumber bunyi senar, ya. Cara memainkan musik sasando itu dengan cara apa? Dipetik. Tangan kiri memainkan akor, tangan kanan memainkan melodi. Urutan nada untuk tangan kiri dalam nada dasar C sama dengan Do adalah Do, So, Fa, Li. Do, So, Fa, Fi, La, Ti, Do, Re, Mi, Fa, Fi, ya. Mungkin ini maaf ya kelebihan soalnya, oke. Untuk melodinya dimainkan oleh tangan kanan. Nadanya So, La, Ti, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Mi, Re, Do, Ti, La, So, Fa, Mi, ya. Kemudian kita akan bahas lagi mengenai alat musik calung, ya. Ini calung yang kelima, ya, calung. Masyarakat banyak yang menyamakan calung dengan angklung karena melihatnya bentuknya itu hampir sama, ya. Meskipun hampir sama, namun cara membunyikan alat musik tersebut sangat berbeda. Ayo, gimana caranya? Angklung, agar keluar bunyinya hanya digoyangkan. Sedangkan calung harus dengan cara memukul batang-batang bambu, ya. Jadi itu ada kayak pukulannya gitu, ya. Oke, kita lanjut alat musik kolintang, ya. Alat musik kolintang merupakan alat musik asli daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Ya. Nama kolintang menurut masyarakat Minahasa berasal dari suaranya tong, nada rendah, ting, ting. Nah, seperti itu ya, nada tinggi, dan tang, nada biasa. Dalam bahasa daerah setempat berarti itu ajakan. Mari kita lakukan tong ting tang, ya, atau mangemo kumo lintang. Nah, ajakan tersebut akhirnya berubah menjadi kata kolintang agar mudah dilafalkan oleh masyarakat. Nah, oke, kita sudah belajar ya mengenai musik, ya. Tentunya mungkin ada yang ditanyakan atau ingin kurang paham, ya mohon maaf sebelumnya, ya. Jadi ini adalah pembahasan dari buku, ya. Tentunya ini saya ambil dari buku. Semoga bisa bermanfaat, ya, untuk para siswa kelas 7 dengan mapel SPK dengan pelajaran musik, ya. Oke, sampai jumpa lagi di channel Adrian pada video berikutnya. Dan selamat belajar dan Tuhan memberkati.